Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gejala-gejala tasyrik pada masa Murojihun. Masa Murojihun dimulai dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah sampai kepada dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, masa ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama, yakni tahun 700 sampai 1000 Hijriyah. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah munculnya para fuqaha dan mujtahid, serta semangat ijtihad yang tinggi, manakala mereka mulai membangun azas bagi mazhab-mazhab fikih mereka. Tampak pada masa ini para ulama hadis ternama dengan segenap perangkat-perangkat ilmunya. Zaman ini dianggap sebagai zaman yang paling gemilang dalam sejarah fikih Islam, di mana sudah mencapai kesempurnaan dalam keluasan kajian dan juga terinci, sehingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang sebelumnya hanya sebatas fatwa dan qadha. Selain munculnya para ulama yang membahas setiap bab, memiliki mazhab ijtihad sendiri yang kemudian diberi nama sesuai nama para imamnya. Dinasti Abbasiyah pada masa ini sangat memiliki kepemimpinan yang sangat kuat. Perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu pun sangat besar. Hal tersebut dapat disaksikan melalui kedekatan mereka kepada para fuqaha yang menjadikannya sebagai rujukan serta mendorong dan memberi kebebasan berijtihad dan mengeluarkan pendapat dalam menemukan formulasi fiqh guna menghadapi solusi yang semakin kompleks. Misalnya, Khalifah Harun ar-Rasyid yang mengirim kedua anaknya ke Madinah untuk belajar di majelis Imam Malik bin Anas. Lalu, di awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahli hadis dan ra'yu sangat tajam, hingga menumbuhkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Bermula dari sinilah kemudian lahir mazhab-mazhab fikih yang terkenal. Masing-masing pengikut mazhab ini berusaha untuk menggali pendapat dari mazhab-mazhab lain. Forum-forum debat pun ramai digelar. Upaya ijtihad para fuqaha saat itu mencakup persoalan yang mungkin atau bahkan bisa terjadi, yang lebih dikenal dengan istilah fiqh takdiri atau fiqh hipotesis. Kemudian, para ulama melakukan pendekatan kedua aliran. Sebagai contoh, Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang merupakan salah satu tokoh aliran ra'yu yang mendatangi Imam Malik di Hijaz untuk mempelajari kitab Al-Muwatta, yang tidak lain adalah kitab pegangan ahli hadis. Demikian juga Imam Syafi'i yang melakukan perjalanan ilmiah dari Hijaz ke Irak, mendatangi Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Beberapa kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah Al-Muwatta oleh Malik bin Anas dan Al-Oleh Imam Asy-Syafi'i. Kitab fikih yang pertama kali muncul pada periode ini adalah Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Lalu peristiwa meluasnya daerah kekuasaan Islam turut serta menjadi bagian pesatnya kemajuan dengan cakupan luas yang secara otomatis mendatangkan segi pemikiran yang berbeda, berhadapan dengan kehidupan lain serta menemui problematika yang lain pula. Sebagai latar belakang pesatnya perkembangan di masa ini, selain yang telah disebutkan di atas, juga karena pertumbuhan masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan dalam artian yang lebih dinamis dan lebih progresif, maka sangat diperlukan eksistensi hukum mengalami kemajuan sesuai kondisi masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya gejala tasyrik. Yang dimaksud gejala tasyrik di sini ialah gejala tasyrik yang terjadi pada masa Murojihun, yang lebih tepatnya pada awal abad kedua Hijriyah sampai dengan 4 Hijriyah, yang ditandai dengan peralihan kekuasaan dari dinasti Muawiyah kepada dinasti Abbasiyah. Karakteristik yang dimiliki fase ini sangat berbeda dengan fase sebelumnya. Pada fase ini fikih mengalami tingkat kematangan dalam tempo yang dapat dikatakan singkat, yang tidak dialami oleh tasyrik yang lain. Sudah pasti adanya kemajuan ini
tidak datang dengan sendirinya, melainkan terdapat beberapa dukungan yang menyertainya, seperti sejumlah ahli fikih yang ternama yang muncul dan diakui kapasitas keilmuannya serta kepemimpinannya oleh mayoritas ulama Islam. Untuk faktor yang menjadikan perkembangan tasyrik pada masa Abbasiyah semakin pesat telah diperinci sebagai berikut. Yaitu yang pertama ialah perhatian Khalifah dinasti Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha, di mana pada masa ini para Khalifah Abbasiyah memberikan perhatian kepada fikih sehingga mereka mampu memberikan corak Islam pada negara dan menjadikan agama sebagai poros rotasi semua urusan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek di bawah ini. Salah satu contohnya ialah semua undang-undang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah, para khalifah itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang untuk mengatasi segala urusan pemerintahan. Kemudian faktor yang kedua ialah semangat tinggi untuk mendidik para penguasa dan keturunannya dengan pendidikan Islam. Salah satu contohnya ialah Khalifah Harun yang mengirimkan dua anaknya, Amin dan Al-Ma'mun, untuk ikut majelis ilmu Imam Malik yang ada di Madinah. Kemudian faktor yang ketiga ialah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ini bukan secara mutlak, namun ada batas tertentu yang tidak boleh dilanggar, yakni pada urusan agama, sosial, dan ekonomi. Sedangkan dalam bidang politik yang menyentuh urusan dan aturan pemerintahan tidak ada kebebasan. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat ialah maraknya diskusi dan debat ilmiah antara para fuqaha. Jadi pada masa ini muncul madrasah logika di Irak dan madrasah ahli hadis di Hijaz. Kemudian juga muncul mazhab dan perseteruan fikih yang sangat tajam, sehingga perselisihan di antara mereka tidak hanya dalam hal-hal yang menyentuh masalah sumber dalil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu banyaknya para fuqaha sehingga masing-masing berijtihad secara bebas. Kemudian upaya sebagian fuqaha untuk menyebarkan pendapat mereka kepada masyarakat dengan cara memberi fatwa, menghafal fatwa, dan menuliskannya. Kemudian imbauan kepada masyarakat agar menjadikan hukum ini sebagai aturan hidup mereka. Adapun faktor yang kelima, banyaknya permasalahan baru yang muncul. Jadi dengan permasalahan yang ada, lahirlah hukum baru dari para fuqaha. Jadi setiap negeri ini memiliki masalah sendiri, lalu diwarnai Islam, sehingga pada akhirnya fikih Islam mendapatkan banyak hukum dan kaya akan kajian ilmiah berupa fatwa dan hukum. Kemudian faktor yang keenam ialah akulturasi budaya dengan bangsa lain. Jadi umat Islam terdiri dari berbagai macam ras seperti Persia, Romawi, dan penganut agama lain yaitu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya. Jadi ketika Islam mengikat hati mereka serta menghilangkan segala perbedaan, mereka pun saling bertukar adat, istiadat, dan ilmu dan pengalaman hidup. Kemudian faktor yang ketujuh ialah penulisan ilmu dan penerjemahan kitab. Jadi telah disebutkan bahwasanya pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa Khulafaur Rasyidin ilmu belum ditulis kecuali Al-Quran, sedangkan sunnah dan hukum fikih tersimpan dalam dada para sahabat. Pada masa dinasti Abbasiyah penulisan juga meluas. Jadi penulisan ini sangat meluas sampai kepada bidang ilmu tafsir, bahasa, dan adab. Jadi ada 7 faktor yang menyebabkan perkembangan tasyrik pada dinasti Abbasiyah. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, periode keemasan ini pertentangan antara ahli hadis dan ahli ra'yu sangat tajam hingga menimbulkan semangat berijtihad bagi para aliran. Bermula dari sinilah kemudian lahir mazhab-mazhab fikih yang terkenal. Masing-masing pengikut mazhab ini berusaha untuk menggali pendapat dari mazhab-mazhab lain. Forum-forum debat pun ramai digelar. Upaya ijtihad para fuqaha saat ini mencakup persoalan yang mungkin atau bahkan mustahil terjadi yang lebih dikenal dengan istilah fikih takdiri atau fikih hipotesis. Kemudian di antara faktor sosial yang menyebabkan adanya gejala tasyrik tersebut adalah adanya perhatian Khalifah dinasti Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. Semangat yang tinggi untuk mendidik para pengusaha dan keturunannya dengan pendidikan Islam. Kebebasan pendapat, maraknya diskusi dan debat ilmiah antara para fuqaha.
banyaknya permasalahan baru yang muncul, akulturasi budaya dengan bangsa lain, dan penulisan ilmu dan penerjemahan kitab.